Tuan Iblis, di sini ada jatah makan nggak? Saya belum minum setetes air pun nih. Kaum iblis tidak butuh makan. Kalau lapar, makan saja tanah sana. Dasar bodoh. Yang kamu makan itu buah hantu beracun yang mematikan. Beracun, tapi tubuh saya kan spesial. Menganggap racun seperti permen ya. Tapi saya nggak kenapa-napa kok. Kamu yang nggak kenapa-napa, tapi aku yang kena masalahnya. Guru pernah bilang, Raja Iblis Mo Liyuan itu penyakit paling parah di 3 dunia. Asalkan aku bisa memasang cincin penakluk iblis di lehernya, aku pasti bisa menyelamatkan umat manusia. Sudah sering ku bilang, aku tidak suka bau darah. Dan aku lebih benci kalau ada yang mengotori karpetku. Ampun, Tuan, tolong ampuni saya. Suksia tahu salah, Tuan. Tatapan mata yang mematikan. Apa iblis besar itu memang semenakutkan ini? Bodoh amat, hajar saja. Rasakan ini, dasar iblis besar. Sang suci dari jalur kebenaran ya. Dia sudah bertengger di atap rumahku selama 6 jam. Cuma buat memamerkan jurus pedang yang lemah banget ini. Cuma begini doang, hah? Kekuatan kemakmuran, segel jiwa iblis. Mainan rusak milik Kaisar Dewa. Menarik juga, hah? Kok beda sama yang diajarkan guru? Katanya mau dipasang di lehernya. Kenapa malah jadi terpasang di leherku? Semut kecil yang tidak tahu diri. Kamu pikir rongsokan seperti ini bisa mengurungku? Tunggu dulu, benda ini kayaknya rusak. Jangan macam-macam. Berikan penghormatan padaku. Hao Dong, berhenti sekarang. Benda sihir kualitas rendah macam apa ini? Bukannya mengunci leher, malah kesetrum. Dasar semut dari jalur kebenaran. Aku akan mencabut jiwamu sekarang juga. Dibakar di atas api abadi selama 10.000 tahun. Tolong, ini semua gara-gara tangan yang merusak gua abadi itu. Benda ini ada batasan jaraknya. Kalau lebih dari 10 meter, dia bakal nyetrum orang. Diam, biarpun aku harus memotong tanganku sendiri. Aku tidak akan mau terikat sama kamu. Kenapa kamu potong tanganmu sendiri, tapi aku yang ngerasa sakit? Benda ini membagikan rasa sakit secara otomatis. Sini, mendekat dan ikuti aku. Berani melangkah lebih dari 3 langkah, aku kupas kulitmu. Yang mulia lagi ganti selera ya. Sampai rapat pun harus mengikat wanita dari aliran sesat di pinggang. Bahas yang penting saja. Ras iblis di sebelah barat. Wanita iblis, rasakan pembalasanku. Beraninya kamu menyentuh barang milikku. Aduh. Tuan Iblis, di sini ada jatah makan tidak? Aku belum makan minum sedikit pun nih. Bangsa iblis tidak perlu makan. Kalau lapar, makan saja tanah. Dasar bodoh, yang kamu makan itu buah beracun. Racun pemutus usus itu. Buah netherworld itu beracun. Tapi tubuhku ini spesial. Aku terbiasa makan racun seperti makan permen. Lihat, aku tidak apa-apa kan? Kamu tidak apa-apa, tapi aku yang bermasalah. Dasar wanita sialan. Cepat atau lambat aku akan mencincangmu dan memberikannya pada naga iblis. Tuan Iblis, silakan bangun untuk memulihkan kondisi. Tabib iblis bilang lambung Anda sedang bermasalah. Ayam ini sengaja dimasak tanpa cabai. Diam kamu. Tanpa izinku,
jangan berani-berani makan sembarangan lagi. Racun buah itu sangat jahat. Aku sampai harus menggunakan mata air dingin abadi dari hutan gelap untuk menekan racun di tubuhmu. Tutup mulutmu dan ikuti aku terus. Aduh, Tuan Iblis, mentang-mentang kaki Anda panjang, jalan jangan cepat-cepat. Pelan sedikit, sepatuku hampir copot nih. Jangan takut, adik seperguruan. Kakak seperguruan datang menyelamatkanmu. Kakak seperguruan utama. Kamu benar-benar datang sendirian ke dunia iblis untuk menyelamatkanku. Aku tahu kamu tidak akan pernah membuangku, Kak. Hahaha, asal adik seperguruan mati di dunia iblis. Aku akan jadi satu-satunya pewaris sekte. Semua harta pusaka sekte bakal jadi milikku. Rasakan ini, dasar iblis keparat. Kakak seperguruan, energi pedangmu hebat sekali. Tapi aku jadi kena imbasnya, nih. Beraninya main licik di depan mataku. Dan berani-beraninya melukai tubuh asliku. Aduh, aku salah paham sama Tuan Raja Iblis. Memangnya kau pikir sampah sepertimu bisa menyentuh wilayah kekuasaanku? Kenapa kau pukul kakak seperguruanku? Dia cuma punya watak yang agak buruk saja kok. Dia datang ke sini buat nyelamatin aku, tahu? Menyelamatkanmu, pedang yang dia pakai tadi sudah diolesi racun penghancur tulang. Untung saja kau monster yang kebal racun. Kalau orang lain, sudah pasti hancur jadi genangan darah. Dasar bodoh, kau dijual pun masih sempat-sempatnya bantu menghitung uang mereka. Ini kan surat rahasia dari guru buat kakak seperguruan. Tertulis cara buat melepas cincin penekan iblis ini. Cepat lihat. Gimana caranya? Aku sudah muak sedetik pun harus terjebak dengan cincin sialan ini dan juga kamu. Pada mata angin yang berhembus, jiwa dan raga harus menyatu. Dan saling menatap dengan jujur apa adanya. Saling menatap dengan jujur apa adanya. Jangan harap. Aku ini sengnu dari jalan yang benar. Aku cuma jualan keahlian, bukan tubuh. Anjing tua dari tempat suci. Aku akan menyerbu ke langit dan menghancurkan tulangmu sampai jadi abu. Tuan Raja Iblis, kita benar-benar harus pergi ke tempat yang namanya mata keberuntungan itu. Biar kuingatkan ya, walaupun kau tampan, aku tidak akan sembarangan melakukan itu sama kamu, tahu? Guru bilang, anak perempuan harus bisa menjaga diri. Diam, biarpun aku harus buta kedua mataku, aku tidak akan pernah menyentuh orang bodoh sepertimu. Sampai di sana, kita urusan masing-masing. Setelah cincin sialan ini lepas, aku akan langsung menendangmu balik ke dunia manusia. Wah, anjing besar sekali. Pasti dia lapar ya, sampai air liurnya menetes terus. Kau bawa benda ini sebagai camilan di tubuhmu. Iya, memangnya ini makanan khas dunia iblismu ya? Aku masih simpan beberapa butir, loh. Ini buat oleh-oleh waktu balik ke perguruan nanti. Udah, ayo cepetan jalan. Jangan mendekat. Jangan mendekat, ku bilang. Meskipun di gulungannya dibilang harus terbuka satu sama lain. Asal kamu tahu ya, aku ini suci dari perguruan yang terhormat. Biarpun kamu ganteng, aku nggak akan pernah kompromi. Otak kamu isinya bubur ya. Kok malah galak? Kita cuma berduaan, emangnya bukan mau? Itu. Terbuka satu sama lain itu maksudnya penyatuan jiwa. Melepas pertahanan di dalam lautan kesadaran. Siapa juga yang mau sama badan sekecil kecambah kayak kamu itu? Apaan, kecambah? Enak aja, punyaku ini ada isinya, tahu. Tutup mata, kosongkan pikiran. Kumpulkan semua kekuatan di dalam lautan kesadaran. Teknik rahasia jiwa, tarian Dewa Yin dan Yang. Kedua sosok itu bergerak selaras. Fokus, jangan pikiran kemana-mana. Penyelarasan frekuensi. Hanya dengan begitu, jiwa kita bisa melebur. Kamu nyuruh aku nari ginian. Lebih baik aku potong tanganku sendiri. Jangan, kalau tanganmu dipotong, aku juga ikut sakit. Udahlah,
Nari aja. Anggap aja lagi senam pagi. Cuma kali ini saja. Kalau sampai kamu berani bocorin ini sedikit aja, aku bakal bantai seluruh anggota perguruanmu. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Putar lehernya, goyang pinggulnya. Aduh, Mozun, gerakanmu lambat banget, ayo cepat berputar. Iblis besar ini. Ternyata ada ganteng-gantengnya juga. Sudah puas lihatnya. Cepat turun dari tubuhku sekarang. Sebenarnya berat badanmu berapa sih? Kamu makan pakan babi di perguruan atau gimana? Apa? Pakan babi? Ini berat badan normal seorang bidadari, tahu? Dasar cowok kaku yang gak tahu seni. Loh, ini kenapa sih? Bukannya tadi sudah dilepas? Sialan, segel ini. Apa-apaan ini? Ah, kenapa kau pukul aku? Sakit, sakit banget, tanganku rasanya mau patah. Ark. Tunggu dulu, berbagi sensasi. Itu artinya, kalau sekarang aku makan ayam panggang, kamu juga bakal ngerasain rasanya. Kamu mau ngapain? Tuan Iblis. Tadi kamu bentak aku. Sekarang perasaanku jadi nggak enak. Berhenti. Berani coba gigit sedikit saja. Aku bakal jahit mulutmu detik ini juga. Jadi, kamu masih berani bentak-bentak aku lagi nggak? Masih mau panggil aku si kecambah kecil lagi? Enggak berani. Tuan Iblis. Karena segelnya gagal. Terus sekarang kita mau kemana? Ke Sumur Jiyan. Tapi ingat, selama di jalan kamu harus jaga sikap. Kalau sampai kamu bikin aku lecet atau merasa sakit sedikit saja, aku lempar kamu ke dalam api biar matang. Untung aku sudah persiapan dari tadi. Camilan dunia iblis ini kelihatan enak juga. Kamu, wanita gila, racun apa yang kamu makan itu? Racun apa sih? Ini kan camilan pedas level setan. Enak kok. Hahaha, aku lupa, kita kan berbagi sensasi. Berarti setiap aku makan, kamu juga ikut ngerasain rasanya, iya. Ya ampun, ternyata Tuan Iblis yang hebat ini takut pedas. Cepetan muntahin sekarang. Jangan ditelan. Nggak mau. Kalau berani, pukul saja aku. Kamu pukul aku, kamu sendiri juga bakal ngerasain sakitnya, loh. Muntahin. Sekarang. Apa-apaan sih orang bodoh ini? Aku juga nggak mau. Aduh, sakit banget. Aku jatuh ya. Kamu mau ngapain? Dengar ya, tangan kananku ini pakai gelang putih. Kalau sampai tangan ini kamu tebas, gelang hitam di tangan kirimu itu juga bakal meledak. Mulai sekarang, kalau kamu berani membiarkan sehelai rambutmu jatuh, atau kulitmu lecet sedikit saja, aku sendiri yang bakal habisi kamu, dengar nggak? Baik, siap laksanakan, Tuan Iblis Agung. Jadi, kita langsung pergi ke tinju Jiying sekarang. Ayo. Aku sudah nggak tahan lagi sama penghinaan ini. Dingin banget, mati aku. Tempat apa sih ini sebenarnya?
Kamu ini payah banget, pakai energi spiritualmu buat nahan dingin kenapa? Energi spiritualku kan lemah. Lagi pula, hawa dingin di dalam gua es ini bisa menembus sampai ke tulang. Aku nggak kuat. Dia masuk. Metode pembalikan jiwa darah. Ritual penyucian jiying, keduanya harus fokus tanpa gangguan. Dengan pakaian yang melekat, melangkah masuk ke dalam mata air dingin. Menahan rasa sakit yang membekukan sampai ke tulang. Barulah kutukan ini bisa dilepas. Apa, dilarang? Melepas pakaian saat masuk ke air. Airnya saja kelihatan bisa bikin orang jadi es batu. Terus gulungan itu juga bilang nggak boleh ganti baju atau apapun. Baju basah nempel di badan begini, nanti aku masuk angin. Aku nggak mau, aku mau pulang. Kamu nggak punya pilihan. Biarpun aku harus lihat kamu jadi patung es hari ini. Gelang sialan ini harus lepas. Tutup matamu. Kumpulkan konsentrasimu. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Beraninya kau, keparat. Aku pasti akan menaklukkanmu. Dingin banget. Aduh, dingin sekali. Cuma karena hawa dingin segini saja. Kamu sudah sampai bikin dirimu jadi. Kelihatan sekarat kayak orang mau mati begitu. Aku, sang iblis agung yang agung ini. Masa harus ikut-ikutan demam cuma gara-gara kamu? Dasar cowok simpenan. Serahkan semua giok berharga yang ada di tubuhmu. Terus pergi dari sini. Cewek ini sekarang jadi milik kami, geng angin hitam. Wilayah lukisanku. Apa pantas diinjak oleh semut rendahan seperti kalian? Ampun, mohon ampuni nyawa kami. Anggap saja kami seperti kentut yang berlalu, tolong lepaskan kami. Pergi ke desa di bawah gunung sana. Dalam waktu 1 jam saja. Bawa kembali obat penurun panas yang paling manjur buatku. Kalau tidak, aku akan cabut roh kalian dan jadikan lampu penerang. Sup apa yang dibuat manusia fana ini, pakai racun ya, Huek. Dasar wanita polos. Utang budimu pada diriku ini, seumur hidup pun takkan terbayar. Segel pelacak dari alam dewa. Di tubuh wanita ini, ternyata masih disembunyikan segel yang dipasang langsung oleh anjing tua Raja Dewa itu. Hujan ini terasa aneh sekali. Apa mereka sudah mengejar kita? Bukan lagi mengejar. Tapi mereka sudah menunggu lama di sini, adik seperguruan. Apa kabar? Kakak seperguruan sudah mencarimu sampai susah payah, tahu. Chang Sun King, racunmu itu. Senjata tersembunyi yang mengandung racun penghancur tulang itu benar-benar tak terlupakan. Hahaha. Lihat. Lihat betapa menyedihkannya kalian, sudah seperti anjing yang kehilangan tuan. Bahkan senjata yang layak saja tidak punya. Hahaha. Senjata. Buat membunuh sampah seperti kalian, mana perlu senjata? Ini mustahil. Dia jelas-jelas terluka parah. Bagaimana mungkin dia masih bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi? Cepat,
Bertahan, cepat bertahan. Pergi. Monster. Kau itu monster. Hahaha. Ini semua gara-gara kalian, teknik dewa, penjara langit. Hahaha. Ini adalah penjara langit pamungkas yang dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Raja Dewa. Begitu diaktifkan, orang-orang di dalam kota akan hancur menjadi bubur oleh kekuatan dewa yang luar biasa. Iblis, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Sialan, hahaha, apakah sudah sampai? Bahkan Raja Iblis yang tak terkalahkan di dunia pun tak akan kuat menahan formasi milik Kaisar Dewa. Biarlah kalian berdua musnah jadi abu di dalam penjara langit ini. Formasi penindas. Perintah suci Kaisar Dewa. Rongsokan macam ini. Berani-beraninya mau menindas diriku. Katakan sendiri, itu mustahil. Pukulan ini untuk telingaku yang terganggu oleh suaramu. Kau jelek sekali. Aar. Bunuh aku, kumohon bunuh aku. Katakan, anjing tua Kaisar Dewa itu. Sebenarnya apa yang dia lakukan pada cincin penakluk iblis ini? Cepat katakan. Kalau kau bicara, aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Hahaha. Yunling. Hahaha, kau pikir kau dikirim ke sini untuk menaklukkan iblis? Hahaha, apa maksudmu? Aku adalah suci dari jalur kebenaran. Diperintahkan untuk menjaga cincin penakluk iblis. Jangan bermimpi lagi. Ini hanyalah bom manusia yang disiapkan Kaisar Dewa untuk meledakkan Raja Iblis. Kalian semua akan mati. Bom manusia. Bom manusia. Bom manusia. Ternyata aku hanya bom manusia yang dianggap harapan jalur kebenaran. Cincin penakluk iblis ini hanya bisa digerakkan oleh seorang wanita suci yang murni. Tugas mulia menyelamatkan dunia kuserahkan padamu. Pembohong, semuanya pembohong. Apa yang disebut menyelamatkan dunia? Apa yang disebut harapan kebenaran? Itu semua hanyalah kebohongan agar aku dan Raja Iblis saling menghancurkan hingga tewas. Kekuatan sialan ini, sampai emosi pengecut seperti ini pun bisa ikut dirasakan. Bodoh. Apa tangisanmu sudah cukup? Ketipu sama orang-orang munafik gitu aja. Sampai bikin kamu kelihatan kayak sampah. Isi otakmu itu cuma air, ya. Bikin emosi aja. Hah, kamu ini gunanya apa sih? Kalau sudah kenyang, sana buang air yang ada di otakmu itu. Si anjing tua Kaisar Dewa itu siapa sih? Sampai pantas bikin kamu nangis segala. Ingat ya, sekarang kamu itu gantungan kunci milikku. Biarpun langit runtuh, aku yang bakal nahan buat kamu. Siapapun yang berani bikin kamu mati, aku bakal bikin seluruh kaumnya dikubur bareng kamu. Tuan Iblis. Ada apa ini? Korslet lagi. Dua pelanggan, mau makan saja? Atau menginap? Sial sekali. Malam ini yang berteduh dari hujan ramai sekali. Cuma sisa satu kamar tipe VIP dengan ranjang besar. Tapi lihat kalian berdua yang mesra sekali kayak perangko begini. Satu kamar pasti pas, kan? Tutup mulutmu, kalau berani ngomong setengah kata lagi. Aku bakal cabut lidahmu. Kita istirahat di sini malam ini, boleh? Jauh-jauh dari aku. Baiklah. Kamu ini perempuan bodoh. Tuan Iblis. Anda tidur di ranjang, saya tidur di dipan pendek di sana saja. Tidak masalah.
Saya jamin tidak bakal mengorok. Bodoh. Kamu benar-benar nggak ada bayangan ya soal jarak 3 meter itu. Dari ranjang reyot itu ke dipan. Jarak lurusnya saja lebih dari 3 meter. Pas tidur nanti, kalau nggak hati-hati sedikit saja, bisa kesetrum lagi. Sana pergi mandi. Kalau nggak bersih, aku lempar kamu keluar jendela sampai tewas. Target sudah terkunci. Saat ini, Mo Zun masih belum pulih sepenuhnya dari kekuatan spiritualnya. Ditambah lagi ada beban yang harus dia jaga di sampingnya. Dia harus membunuh lawan dalam satu serangan fatal. Dia tidak boleh membiarkan musuh melihat kelemahannya sedikit pun. Wanita sialan ini, bahkan saat tidur saja masih menyusahkan. Latihan. Cepat singkir dari tubuhku. Ah, kenapa kau menendangku? Pagi-pagi begini apa-apaan sih? Gila ya? Aku yang gila. Dasar wanita bodoh. Bukan cuma melilitku seperti gurita. Kau bahkan berani-beraninya meneteskan air liur di pakaianku. Harusnya sekarang juga kupotong-potong tubuhmu buat kasih makan anjing. Habisnya, tubuhmu hangat sekali sih. Kau jijik padaku. Aku juga jijik padamu tahu. Tubuhmu itu kaku seperti kayu, keras sekali. Bagus, bagus sekali. Sepertinya tadi malam aku terlalu baik padamu ya, Tuan Iblis. Kalau Tuan sebegitu jijiknya padaku, hari ini Tuan harus siap-siap mengikuti semua urusan duniawiku, ya. Lagi pula, kita kan berbagi perasaan satu sama lain. Wah, ayam panggang duniawi ini benar-benar wangi sekali. Saus yang kental ini, sungguh kenikmatan dunia yang luar biasa. Xuan Ling, hentikan. Dasar babi, sudah berapa banyak sampah yang kau makan, hah? Ih, kok dibilang sampah sih? Ini tuh kenikmatan hidup yang berharga di dunia manusia. Tuan Iblis, nikmatilah saja semuanya. Wah, cantik sekali gadis kecil ini. Kenapa sendirian keluyuran di sini? Mending ikut abang saja. Kita makan enak dan bersenang-senang. Siapa yang memberimu keberanian, hah? Berani-beraninya jari kotormu menunjuk ke arah milikku. Iblis Mo Liyuan dan Yunling, si buangan jalur kebenaran. Atas perintah Dewa Kaisar, aku, Jenderal Dewa Chu Xing, datang kemari untuk menjatuhkan hukuman suci. Menghapus kalian dari dunia ini agar musnah jiwa dan raga kalian. Hanya bermodal jadi anjing penjaga peliharaan Kaisar Dewa Tua Bangka itu. Beraninya kau menggonggong di depanku. Saat aku membantai sampai ke alam dewa dulu. Kau bahkan masih belum tahu sedang berguling-guling di kubangan lumpur mana. Sudah diambang kematian pun masih berani bicara sombong. Kalian merencanakan makar terhadap Kaisar, dan sekarang berani menantangku. Kalian hanyalah 2 ekor domba yang menunggu giliran untuk disembelih. Hei, Raja Iblis. Nasib kita sekarang sudah terikat jadi satu. Kalau kau masih mau hidup dan menyelamatkan dunia iblismu itu, buang jauh-jauh sikap angkuh dan gengsimu itu. Aku hanya tidak ingin mati bersamamu. Itu cuma akan mengotori jalan reinkarnasiku saja. Sudahlah, buang jauh-jauh harga dirimu itu.
Jadi, ini yang namanya dunia iblis. Kualitas udaranya buruk sekali. Tuan Raja Iblis, kalau nanti aku harus tinggal di sini dalam waktu yang lama, kau harus memasang beberapa jimat pemurni udara berskala besar. Dunia iblis milikku ini adalah yang terkuat di antara 3 dunia. Karena sekarang kau adalah pengikut pribadiku. Tunjukkan sedikit wibawa yang membuat orang lain segan padamu. Jangan sampai membuatku malu. Jangan bersikap seperti kelinci penakut yang memalukan namaku. Wah, Tuan Raja Iblis. Kudengar kultivasimu terkunci oleh gelang Kaisar Dewa. Dan kau sempat diburu seperti anjing liar di dunia manusia. Kultivasimu anjlok. Bahkan membawa pulang wanita jalang dari golongan baik yang menyebalkan. Kau benar-benar aib bagi dunia iblis. Sudah saatnya tahta Raja Iblis digantikan oleh orang lain. Beraninya kalian, anjing-anjing tua, melompat keluar dan menggonggong saat aku tidak ada. Karena kalian sudah bosan hidup. Hari ini akan kupenuhi keinginan kalian. Kalian pikir para tua bangka seperti kalian bisa melakukan kudeta? Coba bercermin dulu sebelum bertindak. Hari ini, nona kalian ini akan menunjukkan pada kalian apa artinya teror yang sesungguhnya. Hahaha. Gadis kecil dari golongan baik yang kultivasinya rendah. Beraninya bicara besar di depanku. Ark. Kalian semua harus membayar mahal atas perbuatan kalian. Cepat beri aku minum. Aku mau minum. Tuan Raja Iblis. Bagaimana? Efek gertakanku tadi cukup lumayan, kan? Tempat ini gelap sekali. Lampu jalan saja tidak ada. Tuan Mozun, apa Anda yakin kitab rahasia Jiehuai itu benar-benar disembunyikan di tempat terkutuk seperti ini? Kamu takut? Kalau takut, diam saja dan sembunyi di belakangku. Di jurang ini, yang dikurung, adalah makhluk purba yang bahkan hukum alam pun tak mampu melenyapkannya. Sisa-sisa dari zaman kuno. Hati-hati, ada sesuatu yang luar biasa di sana. Bodoh, itu binatang buas purba. Mereka kebal terhadap semua jenis sihir dan serangan energi spiritual. Cahaya dewa milikmu itu bahkan tidak cukup untuk menggelitiknya. Lalu harus bagaimana? Dia menyerbu kemari. Apalagi tidak bawa senjata apapun. Apa kita harus bertarung tangan kosong, tangan kosong? Dia layak membuat tanganku kotor. Enyah. Kamu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jentikan jarimu saja sampai menghancurkan sebuah gunung. Akhirnya ketemu, akhirnya aku bisa lepas dari gelang terkutuk yang sangat sial ini. Halah, kupikir masalah apa tadi? Cuma setengah kekuatan kultivasi saja, kan? Aku kan punya bakat luar biasa. Tinggal meditasi sebentar, serap energi alam, sudah balik lagi. Kekuatan kultivasi sekecil biji kecambah milikmu itu disebut sumber kekuatan. Sekalipun kamu hancurkan altar dewa kuno ini pun, belum tentu itu dianggap berharga. Aku adalah Raja Iblis pencipta dunia. Kekuatan iblisku seluas samudra. Kehilangan setengah kekuatan, itu sama saja seperti mencabut sehelai bulu bagiku. Kamu, si penggembira tidak berguna, tidak perlu sok kuat di sini. Si anjing tua Kaisar Dewa itu akhirnya tidak tahan lagi rupanya. Masalah kitab itu nanti saja kita bahas. Ikut aku sekarang, kita jadikan dia tumbal langit.
Dasar sekumpulan semut lemah. Biarpun kekuatanku tinggal setengah, aku tetap tak terkalahkan di dunia ini. Siapapun yang berani maju selangkah saja, aku akan memusnahkan seluruh keturunannya. Pembohong besar. Kamu yang begitu angkuh. Bagaimana bisa kamu rela kehilangan kultivasi yang paling kamu banggakan itu? Suku Moji sangat membutuhkanmu. Sedangkan aku hanyalah seorang istri yang malang. Iblis besar, kamu selalu memaki aku bodoh dan tidak berguna. Hanya sekadar beban. Padahal, justru kamulah orang yang paling bodoh di dunia ini. Jelas-jelas kamu punya penyakit gila kebersihan yang parah. Tapi kamu rela menahan lumpur di dunia fana demi memasang pelindung untukku. Jelas-jelas kamu benci sekali dengan keributan. Tapi demi aku, kamu rela membantai para dewa di sepanjang jalan. Aku memang seorang santo dari jalur yang benar. Tapi bagiku, aku hanyalah aksesori milikmu, Mo Liyuan. Gelang ini sejak awal memang sudah menjadi jebakan maut. Karena sudah begini, harga yang menyakitkan itu, memang sudah seharusnya aku yang menanggungnya. Wanita bodoh. Kamu pikir obat bius rendahan dari dunia fana seperti itu bisa menumbangkan diriku? Kamu tidak pingsan. Cepat lepaskan, formasi sihir sudah aktif. Jika tidak segera menarik kembali kekuatan asal itu, kita berdua akan mati karena serangan balik formasi ini. Bahkan jika harus mati, aku yang akan berdiri di depan. Siapa yang mengizinkanmu melakukan pengorbanan sesukamu? Pergi. Itu adalah sumber kekuatan penciptaanmu selama 10.000 tahun. Kamu akan menjadi manusia yang tidak berdaya. Hanya separuh kultivasi. Bahkan jika hancur total pun, aku tetaplah Raja Iblis yang tak terkalahkan. Liyuan. Hahaha. Mo Liyuan, kamu benar-benar bodoh karena menghancurkan pertahananmu sendiri. Hari ini akan menjadi akhir hidupmu. 3 alam akan segera bersujud di bawah kakiku. Gemetarlah sesuka hatimu. Hahaha, Mo Liyuan. Aku pikir kamu akan membunuh istrimu demi jalan yang benar. Tapi ternyata kamu sebodoh itu, mengorbankan diri. Hanya demi sebuah bidak catur. Wahai Dewa Kaisar, mulutmu berkoar menyebutku sampah. Dewa kecil yang mencuri rahasia langit. Di hadapan darah murniku yang asli, menyentuh sepatuku saja kau tak pantas. Mustahil. Bukankah garis keturunan dewa generasi pertama sudah lama punah? Bagaimana mungkin kau bisa? Dasar anjing tua, apa kau tidak terlalu cepat merasa senang? Ah, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Padahal kau sudah memisahkan separuh dari sumber kekuatan itu. Bagaimana bisa teaternya tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang kau gunakan untuk mengancam pihak sana? Separuh dari apa yang kau sebut sebagai sumber kekuatan itu. Itu hanyalah energi kotor langit dan bumi yang menyumbat meridianku saja. Ah, terima kasih atas situasi mematikan ini. Berkat itu, aku berhasil mendobrak batas 10.000 tahun. Dan akhirnya benar-benar melangkah ke tingkat dewa sejati.
Orang ini, dia benar-benar monster. Wanita bodoh. Deklarasi pengorbanan dirimu yang mengharukan tadi, sudah kudengar. Tapi, untuk perhiasanku yang manis, cukup sembunyi di belakang dan berteriak memberi semangat saja. Menghabisi sampah-sampah ini, tidak perlu sampai membuatmu mempertaruhkan nyawa. Aku adalah penguasa 3 alam. Mustahil aku kalah olehmu. Hahaha. Kalau tidak bisa menekanmu, maka aku akan membuat seluruh 3 alam hancur bersamamu. Teknik penghancur dewa. Musnahkan segalanya. Art. Hahaha. Ngo Liyuan. Meskipun kau berhasil menembus ke tingkat dewa sejati, lalu kenapa? Pedang penghancur surga ini bisa menembus pertahanan apapun. Melenyapkan semua dewa sejati. Hari ini, aku akan membuat kalian benar-benar berubah menjadi debu kosmik. Dasar iblis besar, besi tua rongsokan ini kelihatannya memang menakutkan. Kau baru saja selesai pemanasan setelah menembus batas, kan? Hanya benda rusak seperti itu. Sekali pukul, aku pasti bisa menghancurkannya jadi kepingan. Aku ingin melihat sehebat apa dirimu yang katanya dewa generasi pertama. Atas nama garis keturunan dewa generasi pertama. Memikirkan segala hal di dunia ini. Berikan untuk adikku. Mustahil. Bagaimana mungkin kau hanya mengandalkan kekuatan roh? Bisa menahan pasukan kuno yang begitu kuat. Senjata rongsokan yang bahkan tidak punya energi spiritual sedikit pun. Berani-beraninya membuat onar di alam iblis milikku. Hancurlah kau. Aku tidak boleh mati dalam penderitaan. Jangan sampai harus mengulang semuanya dari awal. Berani memukul barang milikku dan mau kabur. Kau pikir kehampaan itu tempat pelarian yang aman? Asalkan bisa kabur keluar batas dan menjaga sisa energi ini, maka cepat atau lambat bisa bangkit kembali. Maka aku harus memusnahkan alam iblis sepenuhnya. Maka aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Mo Liyuan, kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah perwakilan sah dari hukum langit. Jika aku jatuh, 3 alam pasti akan kacau balau. Hukum langit tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Hukum langit. Sekarang, akulah satu-satunya hukum langit di 3 alam ini. Ah ah ah. Sampaikan perintahku. Buang sampah menjijikkan ini. Kungkung selamanya di lapisan terbawah alam iblis. Segera bangun ulang susunan formasi jurang iblis dan kumpulkan sisa pasukan. Akhirnya, dia memang raja iblis yang tak tersentuh. Sedangkan aku hanyalah mantan santai yang tak berguna. Sekarang gelangku sudah hilang. Aku yang katanya melintasi dunia ini. Sudah saatnya pergi dan menghilang, kan? Wanita bodoh yang menyebalkan. Pergi begitu saja tanpa pamit. Apa pedang iblisku? Tidak ada apa-apanya dibandingkan rongsokan di dunia manusia. Hei, Nona manis. Bagaimana rencanamu membayar uang keamanan hari ini? Bagaimana kalau ikut abang saja? Dijamin hidupmu enak dan serba berkecukupan. Yang mulia Raja Iblis yang agung. Kenapa punya waktu luang sampai datang ke tempatku?
Di kedai pakaian kumuh dunia manusia ini. Gimana cara bayar gaji buat orang yang nempel terus kayak gantungan kunci begini? Buat apa sih betah di tempat fana yang berantakan begini? Di dunia iblis, aku butuh seorang ratu untuk mendampingiku. Terima dulu setengah maharnya, lalu ikut aku pulang. Ingat ya, itu janji kamu sendiri. Kalau nanti makanan di dunia iblis rasanya nggak enak, aku nggak segan-segan buat retur, alias batalin semuanya, loh. Retur, dalam kamusku, kata itu sama sekali nggak ada. Baju yang bentuknya kayak ayam jago ini norak banget, tahu nggak? Lagi pula, berat banget lagi. Kalau pakai baju kayak begini, gimana caranya aku bisa jalan? Pokoknya aku nggak mau. Ampun, Yang Mulia Permaisuri, mohon tenangkan diri Anda. Ini adalah warisan paling agung dan sakral dari dunia iblis. Hanya dengan cara ini, status Anda yang begitu tinggi bisa terlihat jelas oleh semua orang. Dasar kalian semua benar-benar nggak berguna. Berani-beraninya kalian kasih barang sampah buat wanita milikku. Dengan ini kujadikan kau istriku. Hidup dan mati akan selalu bersama. Dan kita takkan pernah terpisahkan lagi. Sepatunya masih bisa nyetrum, nggak? Tidak, tapi kali ini jaraknya. Dua kaki melangkah, kerinduan pun menyatu.